sekitar 5 meter setelah bambu, tiba-tiba teman saya yang di depan itu diam gitu. Kok berhenti gitu. Terus dia langsung langsung gitu. Oke, kita balik lagi Om Bre, Mas Bre, Kimata. Tante Bre di Kimata. Kita mau cerita. Ya, kali ini Yang ceritanya sekarang adalah dari Tadi. Kakak Mila, Kakak Mila minta anak barang seorang. Bukan Adik-adik. Kakak Mila. Jadi kayak acara anak-anak kita. Jadi kayak itu. Kamila. Kamila apa kabar? Baik, Kita panggilnya Kakak Mila nggak apa-apa ya? Kakak Mila. Pak. Kakak Mila. Kamil. Wah. KM, KM. Oh KM. KM boleh. Wih. Keren juga kilometer. Kilometer. Oke, Kakak Om Mila Bre, ini. Tante Bre, kita ketemu lagi Ya. sama kali ini sama Kakak Mila. Kakak Mila ini adalah apa ya, Syak? Dia itu Sebenarnya gini, Kakak Mila ini gue kemana? nyebutnya susah sih sebenarnya. Gue karena nggak tahu istilahnya apa. Istilahnya itu nggak ada. Gitu. Tapi poinnya adalah Dia bisa merasakan. hah, Iya kan, Kamila ya? energi yang bukan energi biasa. Iya. Ya. Gitu nggak sih? Terus Kakak Mila ini juga bisa melihat. Jadi sebutannya itu apa? Retrokognisi ya? Iya bener kan ya? Iya, retrokognisi. Heeh. Jadi nggak secara kasat mata, tapi Nggak. batin. Pakai mata dan batin. bisa melihat di satu tempat yang udah puluhan ratusan tahun bahkan. Oh Kadang waduh, seperti gitu. Coba deh diceritain sama kita deh, karena suka kepo ini penonton kita ini kalau udah yang begini. Sebenarnya kita juga kepo, Iya Kak sih. Kamila. Gimana Kak Mila? Gimana? Oke, pertamanya sih mungkin pas kecil nggak tahu kenapa emang suka banget sama museum kan. Oke. Kayaknya mungkin dari situ jadi suka banget sama museum kalau ke tempat yang tua, ke tempat mau apa gedung, mau tempat Bangunan tua gitu bangunan, ya, yang bersejarah ya. apa aja deh pokoknya suka banget. Nah terus pas kecil itu pertama bisa lihat seperti itu, kayak ngelihat lagi di hotel di Surabaya. Saya masih SD kelas mungkin SD kelas 1 ya, SD kelas 1. Nah, itu kayak kita di lantai 5 apa 6 gitulah. Kan tinggi kan, udah lumayan tinggi. Nah, malam-malam gitu kita rame-rame gitu, sepupu lagi ngumpul sama sepupu, terus korden agak-agak kebuka dikit gitu. Nah, terus tiba-tiba aku lihat apa tuh gitu, terus kayak ada yang klotak Di luar gitu. jendela di itu? jendela, di luar jendela. Apa ya? Dan Terus itu kan posisinya lantai 5. kan Oke. tinggi kan, maksudnya emang ada orang gitu kan malam lagi. Iya. Ternyata pas dilihat kayak tengkorak gitu loh. Hah? Tengkorak apa? Wujudnya kayak tengkorak gitu? Tengkorak, bener-bener kayak tengkorak kayak apa biologi kita Oh, tuh iya, dulu iya, pas iya, itu. iya, Ya iya. itu kayak Biologian gitu, gitu. kayak gitu. Itu pertama kayaknya saya ngelihat kayak apaan sih tuh gitu. Cuman oh tengkorak udah gitu aja. Nggak punya Itu pikiran pertama. apa-apa juga saat itu ya? Enggak sih, cuman oh ya itu tengkorak ya gitu. Cuman takut banget sih enggak, cuman ya oh ya tengkorak gitu. Kakak Mila ngomong nggak sama sepupu? Ada tengkorak tuh? Heeh, Oh aku ngomong. tapi nggak lihat mereka nggak. Mereka nggak lihat, cuman Kamila doang yang lihat. Oh itu pasti dibully tuh dia. Apaan sih lo Mil? Bikin takut aja lo gitu ya? Iya, bener kan? Ya, Ya biasanya kan suka sepupu kan gitu. Ya. Jo. Iya. Iya kan? Tapi tadi ya, ini satu cerita. Tadi saya tertarik dengan Kak Mila bilang Kamila tuh suka banget sama museum. Menurut Kamila, museum yang paling serem itu di mana? Di Jakarta kah atau di luar Jakarta atau di mana? Museum yang paling serem yang baru-baru ini sih, kalau dulu-dulu kayak Fathahillah tuh serem. Oh iya, Karena itu betul. kan ada tempat penyiksaan. itu Iya. serem. Terus kedua yang baru beberapa bulan lalu lah aku kesana itu Museum Ahmad Yani. Wah, Oh itu keren banget sih. wah, betul. Karena kebetulan Pak, di mana, Pak? sahabat saya kan cucunya Pak Ahmad Yani. Di mana sih, Pak? Di itu Terusan Menteng itu loh. Aduh, apa sih namanya tuh? Jalan apa namanya? Ya, terusannya Taman Oh Lawang. deket situ. Oh. Deket situ. Iya, situ. Jadi itu tadinya kan rumahnya Pak Yani ya, Pak Yani, tadinya rumahnya betul. Pak Yani saat dia ditembak juga di situ. Jadi pas masuk aja tuh des tuh udah waduh. Ini udah Auranya kayak tuh ya. udah beda banget. Nah, ini gue tertarik lagi nih. Sekarang aku mau nanya sama Kak Mila deh. Pada saat menuju ke suatu tempat, salah satu contohnya itu tadi ya, si museum itu refleksinya di Kak Mila secara batin, itu flashback ke zaman dulunya, ke rumah zaman dulunya atau
Hanya pertama, hawanya saja? Yang rumah Pak Yani ya, Ah. itu pertama kalau aku masuk itu kayak tertekan banget, kayak jadi apa sih depresi hebat gitu. Jadi kayak apa Hawanya namanya negatif ya? negatif sama takut, depresi kayak ya gitulah mungkin maksudnya pas saat itu kan Gelap lah pokoknya. ngeri banget gitu Iya, kan, ya mencekam. kayak gitulah. Padahal itu kan siang hari, terus aku baru masuk halamannya tuh baru parkir. Oh oke. Jadi kayak gitu biasanya kayak apa namanya prepare aja gitu, karena biasanya makin ke dalam itu makin lumayan. Makin lumayan, iya. Semakin kuat energi Makin itu. lumayan berat. Wih. Tapi memang semua museum itu pasti ada kayak penunggunya ya, Kamila ya. Kayak misalnya Museum Gajah deh yang paling gampang. Ya, Museum Gajah pun ada beberapa lorong-lorong itu yang emang kayaknya nggak enak banget gitu dilihat ya. Tapi penasaran kepingin lihat di situ. Nah, oke. Kalau itu awalnya suka sejarah, awalnya suka ke museum kayak gitu-gitu ya. Di tempat lain ada cerita nggak? Tempat yang orang nggak nyangka kalau Oh, nggak mungkin masa di situ mungkin ada masa di begituan situ. gitu. Pernah pas mau ke apa tuh namanya Pelabuhan Ratu ya. Pelabuhan Ratu itu sejak kita berangkat, kalau Pelabuhan Ratu itu kan kayak ada gunungnya, nanti gunung, Iya, habis iya, itu betul, lagi gitu bukit kan, ya, modelnya gitu. kanan kiri pohon, Pohon, hutan betul. gitu kan. Nah kalau yang beberapa kali saya saya alamin itu kalau di gunung itu sepertinya ya walau alam bisawab itu kayak banyak raksasa. Jadi kalau bukit gunung itu kebanyakan tuh raksasa. kayak gitu. dijaga raksasa gitu. Jadi entah kenapa kayak di puncak pun juga kayak gitu. Jadi Ada juga ya? jadi baru kemarin aku juga ke puncak itu kayak ada yang ngomong gergasi gitu. So, apaan sih gergasi? Gergasi itu ternyata raksasa. Bahasa apa sih? Itu bahasa apa ya? Ada yang tahu nggak gergasi bahasa apa? Pak Dito, coba tolong dicari tuh gergasi itu. Pak Dito tadi lagi sarungan. Terus hilang kemana entah. Tadi pas Mbak Mila ngomong raksasa, kecap di situ di belakang kamera. Gede banget hitam pula. Tapi gergasi. Iya. Jadi itu nanti kita cari ya gergasi itu. Kalau ada yang Apa tahu gergasi komen atau apa silakan. gitu. Boleh komen silakan. Iya. Itu Mbak Kamila denger kata Kayak itu ada yang diucapkan. ngomong aja gitu gergasi gitu. Terus ada yang ngomong juga bahwa gergasi itu Tempat parkir mobil. itu garasi. Itu gara. Oh, garasi. Maaf. Tenang, Pak. Sabar Pak. Siapa bilang plank setan udah mati? Masih Masih ada. ada ya? Iya. Pengampunan hukuman. Apaan tuh? Gerasi. Itu gerasi. Garansi. Oh benar. Gergasi itu raksasa besar. Iya. Jadi Oh, gini, ada jadi di KBBI, Jo. dia bilang gini juga, gergasi itu, pokoknya ada gergasi, terus dia bilang juga, gergasi itu menyeimbangkan alam, dia bilang gitu. Pokoknya kalau di kayak gunung-gunung hutan itu kebanyakan raksasa. Terus udah kita sampai ke tempatnya. Tempatnya itu pas di depan itu kan, kalau di mana Pelabuhan Ratu itu kan Pantai. apa namanya tuh? Siapa? Pak. Nyi Roro Kidul kan? Oh iya betul. Ya, Kanjeng Ratu. Kanjeng Ratu Kidul. Nah itu di situ sih sebenarnya nggak terlalu banyak cerita ya. Cuman aku iseng ke hotel apa tuh? Yang itu dulu hotelnya yang tempatnya Kanjeng Ratu. Oh iya, itu dulu Samudra Beach dulu. Samudra Beach. Sekarang namanya ganti. Jadi Ina. Oh, Ina double N. INNA. INNA. Iya. Oh, oke. Oh iya. Saya udah pernah ke situ. Duduk Masuk di- kamarnya? Masuk 308 itu. Oh gitu. Iya. Ya jadi pengen lihat kayak apa sih, terus pas masuk hotelnya pun kayak oh ini emang hotel tua, emang udah gitulah auranya Ya. udah kayak gitu. Nah terus sebelum masuk hotel kita ke mana Pantai. namanya? Wih, udah itu Kolam renang. Pantai mulu. Belum. Kolam renang sampai, yang bulat gitu kan? Iya, Saya punya cerita juga di situ. Kayaknya Dulu dong. iya, makanya saya Coba kita saya cocokkan ya, bilang. kita Iya, saya cocokkan silakan. apakah Silakan. Ya jadi kolam renang itu menghadap ke laut kan. Mm-mm. Nah laut itu kayak aku sih ngelihatnya kayak di ujungnya tuh pokoknya kayak kayak istana mungkin ya, nggak tahu deh. Pokoknya megah banget gitu. Iya. Nah di luar dari itu si kolam renangnya itu banyak kayak peri-peri
peri-peri kecil, peri-peri ada yang tinggi, ada yang kurus, ada yang ini, terus ada apa ini Yang caping kuping- begitu. Kuping caping, Iya. ya. Kupingnya caping, terus pakai apa kemben-kemben gitu, ada yang bau banget, ada yang berlendir, tapi ada yang cantik. Wah, pokoknya rame deh di situ. Gimana? Jadi gini, waktu itu saya masih syuting sama almarhum Pak Leo ya Oke. di Oh, program waktu penelusuran di situ. situ. Ah. Pak Leo bilang, mau mana Jack? Nah, kan nongkrong di pantai. Oke. Jadi nongkrong sama anak-anak nih ke pantai. Kita belum mulai syuting karena masih menjelang sore lah, masih jam 3:30 gitu lah, 3:30 sore. Bapak berenang. Emang saya kan nggak bisa lihat air Iya ya. betul. Nah, kolam renangnya itu kan memang bentuknya kan ujungnya bulat di ujung, sana bulat juga gitu ya, Mbak. ya. Nah, gue selalu nyari tempat yang paling dalam. Nah, gue diri di tempat yang dalam, yang sebelah sana tuh agak cetek, terus dia turun ke bawah gini nih, ke sini dalamnya. Gue loncat dong, blur. Gue kan selalu bawa goggle kan, set gue diem. Itu kayak ada, jadi gini, gue nggak tahu itu sosoknya apa, set gitu. Terus gue langsung naik ke atas, gue tarik nafas, bener nggak ya? Apa yang gue lihat? Gue nyelam lagi. Serem. Sekali ini gue tarik nafas lebih dalam. Lebih dalam. Coba bisa Set. pertama. Gue lihat, wah bener, ada banyak. Sing. Terus kayak manggil. Wih. Abis itu naik gue langsung nyamperin ke Palio ke pantai. Daripada saya ditarik Pak, masuk Iya. ke lubang buangan air. Waduh, nggak cukup. Jempolnya Bapak aja nggak masuk di situ. Makanya. Iya. Tapi, iya oke. Bener Iya. tadi. Itu Sama. kayak, jadi sosoknya bener kayak tadi Kamila bilang, kayak perempuan, tapi kayak peri, gitu-gitu. Sorry, di kepala gue itu peri itu kan bersayap ya? Ini enggak? Itu peri yang cantik ya, mungkin peri yang Karena kan cantik, peri-peri Eropa penampakan- mungkin, penampakan Amerika. peri kan ada banyak. Oh. Tinkerbell, nah itu lo ngeliatnya Tinkerbell kali. Iya, Iya kan? Padahal iya sih. imut ya. Imut. Lucu. Lucu. Tapi sebenarnya sosok-sosok si peri itu gagu gak sih, Kamila? Sebenarnya di kolam renang itu. Iya, dia kayak apa sih? Ya kalau kita nggak ganggu mungkin enggak ya. Cuman kalau orang yang nggak tahu nih, takutnya kan lagi jalan atau nginjek atau apa gitu loh. Paham, itu aja ya. sih. Kayak kita kayak nggak sopan gitu ya jadinya. Soalnya Kesannya si gitu. manajernya hotel itu bilang, Mas Arsya, tadi sempat berenang. Ya, kayak begitu juga. Dia, Baru ngomong. Baru ngomong. iya nggak apa-apa sih, berenang aja kok, dia bilang. Terus si udahannya Pak Leo bilang, emang lo tadi nyemplung kolam renang? Iya. Lo nggak nanya dulu sih sama gue. Oh gitu. Kalau dia udah Kan pasti. gue bilang, Jack, lo sekenal sama gue, lo tau gue kagak tahan liat air. Iya benar-benar. Di laut aja gue bisa nyemplung, apalagi di kolam renang. Iya benar. Gitu loh. Aku tuh, Ya udah. Ya udah. terus Kamila, Iya, yang terus paling dari- menarik Gunung. lagi di Dekat Samudra Beach laut, itu tadi. Samudra Beach itu. Iya, terus abis dari situ, oke, terus kita naik ke kamarnya, pengen tahu sih kayak apa gitu kan. Tapi 308 sebelum itu ya? sebelum ke kamarnya itu baunya wangi banget, bener nggak? Betul, sepanjang lorong aja tuh udah wangi Si sebenarnya. lantai Sebelum- itu 308 itu lantai 3. Lantai 3. Oh, betul. Iya, kayak lantai 3 ada. Jadi pokoknya sebelum kamarnya itu lorong gini, terus baru belok kanan gitu kan, Iya. kamarnya di situ kan. Wangi banget sampai, aduh pusing banget sih. Wanginya tuh nggak biasa gitu loh. Tapi Karena gini, ternyata katanya setiap orang itu masing-masing nyiumnya aromanya Beda-beda. beda-beda. Ini waktu itu ini kan lorongnya nih. Ke kanan 308 di situ. Saya tidurnya satu lantai sama itu Pak, dikasihnya kan kurang ajar. Tapi saya tidurnya rame-rame di kamarnya. Iya, itu. Deg-degan Pak. Tiba-tiba nyasar ada orang ngetok Iya kan. betul. Tadi dulu nih. Oh iya, lanjut Mbak. Eka, bentar. Maaf nih. Saya reminiscing soalnya. Terus iya, jadi gitu aja pokoknya baunya tuh sampai bikin pusing sih. Maksudnya karena mungkin tabrakan energi juga ya. Nggak enak lah gitu. Pokoknya bisa tabrakan energi juga, terus baunya juga nyengat banget. Nah, kebetulan pas kita ke sana tuh ada orang di situ lagi apalah dia bilang lagi tetirah atau lagi apa gitu. Biasanya tertirah. Jadi kita nggak boleh masuk. Nah terus udah deh nggak usah masuk deh, orang sampai sini aja. Jadi kita pas di depannya gitu, itu udah nggak tahan nih, nggak bisa lama. Gue nggak boleh duduk sini Lu kayaknya. nggak ya. boleh, lu emang selalu di sini. Nggak boleh gue duduk sini. Cut dulu ya, bentar. Kamila nyium bau nggak dari tadi? Nggak, aku nggak nyampe. Gue keganggu sama bau soalnya.
Gua nggak boleh duduk sini gua. Kalau emang di sini udah tempat lo di situ digangguin. Kalau di situ kan setan takut sama gua. Orang bangsat nih setan syuting lagi katanya gitu. Ngomong kalau tahu tolong ngomongin dong. Pak, Apa sih, Pak? saya mesti Sampai- pindah. Ini sebenarnya ada cerita kenapa dia pindah. Iya. Jadi Dua saya itu kalau sama Pak Radit pun saya bisa di sini, bisa di sini. Tapi saya kalau sama Pak Om Fuad pasti saya di sini, dia di sini. Dia minta pindah tadi. Udah tahu tempat sini ya, di area kita Kamila di area Ya, kita. ngomong lah. Kalau memang kalian tahu tuh ngomong gitu loh, ya kan? Ada ya, Kak? Ada. Iya udah. Ada. Sebelah kanan, Kak. Bener nggak? Sini sama di situ Dong, sama di dong, kan. situ. Oh, sini. Situ emang gede banget. Emang gede Kak, ya? banget itu. Yang di sini kan? Itu hitam banget. Hitam kan? Cuma dia nggak berbulu. Cuma dia berjenggot. doang. Sama Pakai di atas. kaos dong. Iya. Sama di atas ya? Iya. Boleh nggak digambarkan, Kak Kamila? Enggak dong, apa-apa. enggak dong, enggak dong, enggak dong, Nggak enggak apa-apa dong, Biar enggak dong. Biar para pemirsa bisa paham. Wah, gua tadi di situ Pak. Nah, Nih, yang di sebelah kanan ini, yang tadi gangguin si Pak Fuad itu, sosoknya apa, Kamila? Gak apa-apa, gambarin aja. Sementara sih nggak lihat aku kalau yang di kanan. Cuman yang di situ aja itu dari tadi ngeliatin. Itu di situ tuh. Di situ ngeliatin ke kita terus ya? Oh. Kayak mbak-mbak gitu. Cuman rambutnya nggak pernah nyalon. Panjang ya, Mbak? Jadi acak-acakan, nggak pernah sisiran. apa nanya Alan? Mungkin emang waktu itu belum buka salon juga. Belum ada Pak. Iya. Iceher. Iya, elah. Itu di Cipete dong, Itu Pak. di- Deket banget di iya, Ceher dulu. Ceher. Pusatnya di situ, Pak. Oke. di Ceher. Balik lagi ceritanya Kak Amila. Ini gua mau ngurutin nih, Cak. Oke. Museum, Sium. Gunung-gunungan, Bukit-bukitan, Apa itu, apa? 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 Gergasi. Gergasi, ya kan? Terus deket-deket laut. Gua mau challenge nih, pasti ada. Taman. Di taman Iya. ada, Mbak. Kak. Pernah maksudnya. Serius? Ada. Ada. Taman mana? Wiladatika, dekat rumah saya dong. Bubur dong, bukan. Itu. Taman Kodok situ. Bayoran. Di Bogor waktu itu aku pernah ke Bogor. Terus kita masuk ke daerah kayak desa gitulah, kayak ke desa gitu. Waktu itu mau ada baksos. Terus kita ngelewatin, jadi sebelum masuk desanya itu ada kayak apa namanya bambu melengkung gitu, jadi satu Oh, gitu. jadi kayak gapura ya modelnya. Iya. Oh, pohon bambu aja. Iya, maksudnya jadi modelnya kayak gapura gitu kan. Iya, gitu. bisa bikin gitu. Ketemu. Jadi bener-bener rimbun banget gitu kan, sampai nunduk gitu. Nah, terus beberapa teman saya ada satu di depan, ada aku sama teman beberapa di belakang. Terus pas ngelewatin, udah baru jalan gitu sekitar berapa meter lah, 10 meteran lah bambunya itu. Terus pas udah ngelewatin bambu, sekitar 5 meter setelah bambu, tiba-tiba teman saya yang di depan itu diem gitu. Kok berhenti gitu. Terus dia langsung langsung gitu. Gak bisa dicabut kursi gue. Ya kan lu berat, Pak. Lu tadi kenapa kaget lagi sih? Pak, itu kan cuma keluar suara gitu Iya, doang. benar. Tapi itu temennya Kamila yang tiba-tiba ketawa gitu. Dia Oh, memang dia kayak liatin. bisa, Iya. dia kayak memang ada apa mediator lah. Oh, dia Dia mediator. sensitif, dia Iya, sensitif, sensitif. Pak. Jadi bisa. Karena ada orang yang sebagian bisa jadi mediator ya. Gampang banget gitu. Jadi tiba-tiba ketawa terus waduh ini nggak benar. Jangan diulang. Iya. Ketawanya. Iya. Jadi Lu kaget. Parah. jadi habis dia ketawa terus habis itu nangis. Habis ketawa nangis gitu. Kenapa nih? Wah, udah. Habis itu aku minta kita kayak kepung gitulah. Ada beberapa temanku juga aku minta air putih. Air keras. Enggak Air dong. putih dong. Keras, air putih ya. Minta air putih, terus doain bentar, terus suruh dia Diusap ke muka ya. Diusap ke muka. ngusap ke muka, terus minum. Terus habis itu dia kayak lemes gitu kan. Jadi tapi itu jaraknya agak lama tuh tadi antara dia Ketawa, ketawa nangis kan nunggu air putihnya agak Iya, lama iya. tuh ya 5 menitan gitu lah. Jadi dia kayak agak capek gitu, kayak agak capek. Habis itu tapi alhamdulillah kita jalan lagi. Dia normal lagi. Tapi emang abis kayak ya ibaratnya kalau orang bilang kemasukan tuh pasti si mediatornya pasti capek banget ya. katanya Kak. Tapi gini deh, ini saya nanya ya, mengkonfirmasi.
Kalau orang punya sensitif gitu ya, langsung bisa ngerasain kali ya. Oh bisa pasti. Dan itu mengundang, ya kan, energinya gitu loh. Ya kalau lagi ada acara Pak, dia ngundang pasti. Sunatan dong, sama Iya, kawinan. Ini saya lagi serius. Arisan ya. juga bisa. Waduh. Ya, oh iya. Itu tandanya Pak, kita emang harus stop dulu. Karena saya ngerasa ya, hawanya tuh semakin gelap Pak sekarang. Udah malam memang. Oh, Nanti kita ketemu sama Kamila lagi. Nanti kita undang lagi lah. Kayaknya ceritanya banyak. Kamila cerita banyak ya kayaknya. Lumayan. Masih mau kan kalau kita undang lagi ya? lagi, mau dong ya? Boleh ya? Tapi janji satu. Nggak usah ketawa dong. Saya kaget. Pas saya kaget. Udah ya. Kenapa dia kenceng banget ngomong Kamila ya? Jangan lupa, Subscribe. setiap hari Rabu, tayangan terbaru, video terbaru dari Kimata akan kita tayangkan. Minggu depan adalah tamu yang sudah lama kita nanti-nantikan, Maria Ozawa. Itu lagi lu ngomongnya.